Halo Saman ya, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang bergabung di dalam Rajawali Group. Kita udah bahas kemarin ada perusahaan yang berada di naungannya juga, tapi bergerak di bidang pertambangan juga sih, tapi dia pertambangan batu bara, spesialisnya di sana. Hari ini kita akan membahas yang bagian pertambangan juga, tapi spesialis mereka itu di pertambangan emas. Dan juga ada beberapa mineral lainnya yang mereka tambang apa aja, nanti kita akan lihat di laporan keuangannya. Pertama kita kenalan dulu dengan perusahaan yang di-request oleh teman-teman ini. Namanya Arci Indonesia Tbk dengan kode emiten ARCI atau kita panggil aja Arci. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini sih aman sih ya. Perkuat teknik pertambangan, genjot produksi dan lain-lainnya. Ini ada berita hukum yang memberatkan perusahaan. Jadi langsung kita lihat sejarah daripada perusahaan ini. Salah satu perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia ya. Salah satu, bukan satu-satunya. Jadi masih juga banyak yang besar juga pertambangan emasnya. Jadi mereka ini didirikan pada tahun 86 ya. Sebelum bergabung dengan Rajawali Group sih. Jadi pas mereka dibangun, mereka bukan bagian dari Rajawali Group. Tapi pas diakuisisi lah, maka mereka baru masuk ke Rajawali Group ya. Tahun 86 PT Mires Soputan Mainen didirikan. Lalu tahun 97 mereka mendirikan tambang Tondano Nusa Jaya. Lalu pada tahun 2005 melakukan perbaikan atas studi kelayakan di tambang emas Toka Tindung. Dan akhirnya di tahun 2009 terjadilah Grup Rajawali mengakuisisi kepemilikan minoritas non-pengendali atas Archipelago Resources PLC. Ya. Nah, lalu Grup Rajawali juga mengakuisisi kepemilikan saham pengendali Archipelago Resources PLC. Memulai operasi penambangan di tambang emas Toka Tindung dengan pengupasan tanah, lalu memulai konstruksi pabrik pengolahan serta infrastruktur pendukungnya. Nah, udah mulai diakuisisi nih. Lalu pada tahun 2010 PT Arci Indonesia didirikan. Lalu 2011 mengakuisisi 5% kepemilikan di MSM dan TTN dari Grup Rajawali. Lalu penambangan biji pertama kali di tambang emas Toka Tindung pada bulan Januari ya. Jadi beberapa tahun setelah itu, lalu menyelesaikan konstruksi pabrik pengolahan disusul dengan produksi emas pertama pada bulan April. Nah, mulai produksi sekarang. Lalu 2013 Grup Rajawali melakukan privatisasi ya atas Archipelago Resources PLC dan menghapus Archipelago Resources PLC dari Alternative Investment Market di London Stock Exchange PLC. Gitu ya. Jadi go private dia 2014 melakukan restrukturisasi, yakni mengakuisisi ARPTE dari Archipelago Resources PLC yang memiliki 95% MSS dan TTN. Jadi mereka akuisisi lagi nih. Lalu 2015 renegosiasi kontrak karya COW, MSM, dan TTN. Lalu pada tahun 2016 melakukan restrukturisasi lagi, yakni Arci mengakuisisi 95% of MSM dan TTN. Saat ini ARPTE memiliki 5% dari MSM dan TTN. Mencapai produksi emas melebihi 2000 kiloos ya. Lalu meningkatkan kapasitas pabrik pengolahan menjadi 2,1 MTPA. Lalu pada tahun 2017 memulai proyek pengembangan ekspansi pabrik pengolahan menjadi 3 MTPA. Lalu 2018 memiliki secara langsung 99,5% MSM dan TTN, dan ARPTE memiliki 0,5% MSM dan TTN, menyelesaikan peningkatan kapasitas pabrik pengolahan melebihi 3 metrik ton per annual ya. Lalu meningkatkan program eksplorasi pengeboran dan meningkatkan peralatan pengeboran menjadi 17 rigs sehingga mempercepat penemuan tambahan cadangan biji. Lalu selanjutnya 2019 ekspansi bisnis ke sektor hilir gold minting bar, menambah tambahan cadangan biji sebanyak 941 kiloos di koridor timur ya. Jadi mereka ini ada cetak emas juga dengan merek mereka pastinya ya, Arci. 2020 bekerjasama dengan perusahaan asosiasi PT Geopersada Mulia Abadi sebagai kontraktor penambangan baru yang didukung armada pertambangan yang lebih besar, lalu menggunakan pompa air yang terelektrifikasi untuk menggantikan pompa diesel sehingga meningkatkan efisiensi biaya. Lalu dan akhirnya 2021 mereka melakukan IPO sekaligus meningkatkan kapasitas pabrik menjadi 4 metrik ton per annual ya. Jadi itu sekilas tentang sejarah dari Pak Arci. Jadi mereka berdiri lalu diakuisisi oleh Rajawali Group sampai sekarang. Bagaimana kinerjanya? Kita akan lihat. Prospeknya sih bagus bergerak di bidang pertambangan.
udah dapat emas, lalu mereka ada tambang nikel juga, tapi berapa banyak nanti kita akan lihat ya. Pendapatannya dari mana aja, nanti kita akan buka laporan keuangannya. Sekarang kita lihat dulu pemegang sahamnya, di mana porsi masyarakatnya itu 8,8%, masih aman di bawah 50%, lalu sisanya dipegang Lajawari Corpora memegang 85%. Kita lihat dulu beritanya. Ya, mengenal Archie, perusahaan tambang Peterson yang di-endorse Yusuf Mansur udah di tahun 2021 ya, jadi udah lama banget. Dan berita-berita lainnya aman-aman aja sih. Jadi kita langsung masuk ke laporan keuangan daripada Archie ini yang sudah update sampai kuartal ketiga tahun 2022. Masih belum terlalu update sih, but it's okay. Kita lihat dulu, lalu kita download yang bagian kuartal ketiga financial statement. Kita buka dengan drive PDF. Ini dia ya. Nah, untuk kasnya 9,5 juta US dollar. Agak tipis sih. Kita coba lihat apakah mampu untuk membayar hutang jangka pendek 9,5 juta ya tadi ya. Untuk hutang jangka pendeknya 186 juta US dollar. Gede banget sih hutangnya. Jadi kasnya terlalu tipis ya, agak berbahaya sih. Tapi kita coba lihat dulu apakah labanya cukup menarik. Dari cash rasionya 5% doang. Ini agak berbahaya banget. Jadi udah menjadi satu pertanda saham ini kurang menarik. Tapi kita lihat dulu pendapatannya datang dari mana aja ya. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan 165 juta US dollar dengan beban pokok penjualan 112 juta US dollar. Dan juga untuk pendapatan lain-lainnya, lalu beban lain-lainnya juga bisa kita lihat di sini ya. Dan akhirnya didapat kesimpulan laba yang dapat diatribusikan ke entitas induk 15 juta US dollar. Itu berarti sekitar 200-an miliar. Yap, 231 miliar rupiah. Dengan PER 29 kali ini udah mahal sih, karena PBV-nya juga udah mahal 2,3 kali. Untuk marginnya, operating profit margin cukup sehat 27%, cuma di net profit marginnya itu cuma 9%. Ini berkurang ya, karena hutang mereka yang gede banget, jadi mereka harus cicil bunga hutang mereka. Itu yang menguras pendapatan mereka. Hanya dapat return on equity-nya 8%-an doang. Sekarang kita akan lihat LG ini dapat pendapatannya dari mana ya. Pendapatan. Oke, kita coba lihat ya. Pendapatan. Oke, mengelola penambangan emas dan menjual produk terkait. Dan ini dia. Penjualan domestik 119 juta US dollar. Jadi didominasi oleh yang domestik punya, dan inilah pelanggannya. Oke, next. Oke, lalu untuk biaya produksinya ini ya, jasa kontraktor penambangan, biji emas dan lain-lain. Jadi memang pendapatannya itu dari penjualan emas, lalu ada penjualan perak juga dikit. Jadi ini dia, penjualannya masih didominasi yang domestik sih, penjualan domestik. Ini dia. Baik, jadi kita udah tahu pasti Archie ini masih pendapatannya datang dari emas, nikelnya nggak terlalu banyak, perak juga nggak terlalu banyak. Untuk transaksi hariannya pada hari Jumat kemarin 8,9 miliar rupiah, cukup liquid. Dan inilah pergerakan sahamnya cenderung turun. Harganya sekarang 364. Harga IPO-nya di tahun 2021 kemarin itu harganya 750. Jadi udah diskon parah banget, tapi masih mahal sih bagi saya. Jadi silakan bagi teman-teman dapat melihat bahwa saya kurang suka dari fundamentalnya sih. Karena memang kenaikan harga emas memang tinggi sih, tapi hutang Archie ini gede banget ya. Nah, debt equity ratio-nya aja 191%. Itu artinya hutangnya itu 1,9 kali lipat lebih gede daripada ekuitasnya. Itu kurang sehat sih. Bahkan kasnya nggak cukup buat bayar hutang jangka pendek. Jadi big no untuk saham ini. Kalau mau saham emas pertambangan yang lebih menarik,
Mungkin bisa lihat di sebelah sini ya, ada banyak sekali perusahaan tambang seperti ini. Mereka juga mau bergerak di bidang emas juga, batubara juga ada mereka. Lalu Embak juga tambang batubara, ITMG tambang batubara, Hurum ini ada nikel dan batubara juga, Emcon ini batubara, Adro ini ada batubara. Jadi silakan dipilih aja. Kalau untuk Arci ini saya kurang recommended. Jadi itu aja pembahasan tentang Arci, perusahaan pertambangan emas daripada Rajawali Group. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.